Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit beberapa yang sering terjadi kesalahan itu dalam membuat TP atau tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini uh, untuk membuatnya itu harus diawali dengan kata kerja taksonomi Bloom. Nah, untuk membuat TP itu alurnya seperti apa sih? Kalau teman-teman bingung, nanti bisa uh, di Google itu carikan ini. Nah, Guru Kemdikbud Go ID, kurikulum referensi penerapan capaian pembelajaran. Nah, pertama tuh lihat dulu CP-nya itu apa. Coba dilihat ya. Kalau di sini yang sudah saya periksa nih dari dua kelas tadi yang sudah mengumpulkan file rapotnya, di sini ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran perangkat desa dan kelurahan. Nah, kalau seperti ini nanti kan dirapotkan yang muncul itu kan misalkan yang nomor 3 ini menjadi uh, deskripsi capaian tertinggi. Misalkan Ananda sangat baik dalam perangkat desa dan kelurahan, kan nggak nyambung. Kalau atau misalkan yang nomor 3 ini menjadi deskripsi nilai terendah, Ananda membutuhkan bantuan dalam perangkat desa dan kelurahan, kan kurang nyambung. Tapi kalau seperti ini nih, kata kerja taksonomi Bloom itu seperti ini, mengidentifikasi. Ini kan lebih enak. Contohnya kalau nanti yang nomor 3 ini ya ditambahkan mengidentifikasi gitu depannya, mengidentifikasi fungsi perangkat desa dan kelurahan. Jadi kan kalau menjadikan deskripsi nilai tertinggi itu kan menjadi Ananda sangat baik dalam mengidentifikasi fungsi perangkat desa dan kelurahan. Nah, itu kan jadi enak gitu dibaca dan nyambung. Nah, tadi kembali ke untuk menentukan TP-nya nanti bisa dilihat di sini, dicari jenjangnya. Kita pilih SD, kemudian mata pelajaran kita pilih Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila. Kemudian lihat CP dan ATP. Nah, kemudian karena tadi kelas 4 ya, kelas 4 itu kan di fase B. Nah, di sini sebenarnya di fase B itu ini materinya tuh ini fase B. Yang pertama tentang Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, sama NKRI. Intinya tuh ini. Artinya selesai dari fase B nanti anak-anak tuh bisa ini membedakan dan menghargai. Nah, ini intinya inilah. Ini adalah capaian pembelajarannya. Nah, kemudian dari sini nanti atau dari tema nanti yang teman-teman inginkan itu kan teman-teman kan dari CP itu kan membuat TP ya, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu untuk membuatnya diawali dengan kata kerja taksonomi Bloom. Nah, di sini sudah saya siapkan. Nanti bisa diklik saja di deskripsi video. Di sini sudah jelas taksonomi Bloomnya itu apa saja. Ini C berarti untuk kognitif, di sini A berarti untuk afektif, dan P berarti untuk psikomotorik. Di sini sudah insya Allah sudah lengkap lah. Sudah lengkap. Nah, nanti bisa dipilih saja. Kalau C1 sampai C3 ini loads ya, loads atau ringan. Kalau yang C4 sampai C6 ini holds atau berat. Nah, kita pakai permasalahan tadi ya, di sini perangkat desa dan kelurahan. Nah, nanti bisa misalkan kita mau menyebutkan ya, misalnya kita pakai pengetahuan, kita ingin membuat tujuan pembelajaran yang intinya pada pengetahuan materi. Nah, nanti bisa
menyebutkan, menjelaskan, kemudian mengidentifikasi. Nah, ini juga bisa. Nah, kalau menyebutkan gimana contohnya? Nanti bisa di sini menyebutkan fungsi dan peran perangkat desa dan kelurahan, serta menyebutkan fungsi serta peran perangkat desa dan kelurahan. Nah, seperti ini. Jadi lebih pas gitu. Nah, contoh lagi di sini, gotong royong. Gotong royong. Gotong royong itu kan lebih ke kata kerja ya. Coba nanti bisa membangun ya, di sini membangun. Bisa ditambahkan di depannya membangun sikap gotong royong. Nah, jadi ketika membuat tujuan pembelajaran itu awalnya didahului oleh taksonomi Bloom, kata kerja taksonomi Bloom. Nah, kemudian untuk menuliskan di aplikasi rapot ini di huruf paling depan itu bukan kapital. Tadi saya mendapati di mana ya? Sebentar. Nah, di sini kan kapital kan? Ini bukan kapital, jangan dikapitalkan. Jangan dikapitalkan. Kan kasihan juga ya, sudah membuat susah-susah nanti tiba-tiba disuruh ngulangi lagi. Nah, seperti itu. Ya nanti bisa dicek lagi, terutama yang belum mengumpulkan, supaya nanti tidak banyak revisi. Itu nanti diperhatikan cara penulisan TP. Nah, kemudian yang masih banyak yang bingung juga untuk deskripsi rapot. Nah, deskripsi rapot saya contohkan biar nggak terlalu pusing aja deh. Nah, ini tahfizul Quran. Nah, deskripsi rapot ini kalau diisi seperti ini semua, ini kan sudah diisi semua ya. Ini nanti di deskripsi rapot akhir itu ada salah satu yang tidak muncul. Nah, kalau di sini kan satu semua nih. Kan satu, sini yang kiri yang TP1 ini satu, yang TP2 ini juga satu. Nah, ini nanti yang muncul hanya capaian tertingginya saja, capaian terendahnya tidak akan muncul. Coba kita buktikan ya. Di sini tahfidz. Nah, kita lihat di sini. Nah, tahfidz. Capaian tertingginya sudah keluar. Ahimar Hamdan Gustianto menunjukkan pemahaman dan dalam menghafalkan surat Al-Mulk, memahami makna secara global makna surat Al-Mulk. Nah, tapi di sini di capaian terendahnya belum keluar. Ahimar Hamdan Gustianto membutuhkan bimbingan dalam apa? Nah, untuk mengeluarkan deskripsi rapot akhirnya, kita masuk dulu ke nilai rapot. Kemudian kita pilih tahfidzul Quran. Nah, dilihat. Ini kan ada 5 ya nilainya. Seret. Gitu ya, ada 5. Oh, di sini sama semua nilainya ya. Nah, ini juga bisa jadi bahan pertimbangan gitu ya. Kalau nanti nilainya ternyata seperti ini nih. Ini kasus kan nilainya sama semua nih. Dari TP1 dari kolom 1 sampai kolom 5 kan sama semua. Nah, nanti gimana cara mengeluarkan nih deskripsi rapotnya antara yang tertinggi sama terendah? Itu bisa seperti ini. Kalau misalkan tadi nilainya sama semua ya. Nah, karena tadi sama semua,
maka nanti bisa dikomparasikan. Nah, ini kan menghafalkan surat Al-Mulk, ini kan mudah ya, semuanya pasti kan menghafalkan, namanya juga target. Nah tapi kan memahami makna itu kan kadang ada beberapa yang kesusahan sama meneladani. Saya ambil dua ini saja. Nah, kadang kan ada yang kesusahan gitu ya. Nah maka di sini boleh kasih saja satu, sini di nol kan nggak apa-apa, sini di nol kan nggak apa-apa. uh, Jumlah siswanya 17, 17 bagi 2 nggak bisa. Oke, ini kita nolkan setengah dulu, bentar biar nggak lama. Nah oke, udah gitu ya. Ini kita copy, kemudian kita pindah ke sini. Ini kita hapus, kita nolkan di sini. Nah sudah. Nah, sekarang kita cek sudah keluar belum deskripsi rapotnya. Tahfidz. Nah sudah keluar kan. Aimar Hamizan Gustianto membutuhkan bimbingan dalam memahami makna secara global makna surat Al-Mulk. Nah itu fungsinya. Jadi nanti di setiap pelajaran anak itu harus ada yang 11 sama 01. Maksudnya apa? 11 di sini kan KKTP ya. Nah kalau misalkan nilainya itu, saya ambil contoh langsung realnya aja deh. Misalkan ini saya hapus dulu, ini pelajaran akidah Aimar Hamizan Gustianto, akidah ini ya. Nah cara nanti memunculkan deskripsi rapot yang di rapot akhir itu ya, yang tadi yang sudah saya tunjukkan. Dilihat dulu, ini kan nilainya, nilai kesehariannya. Dilihat yang paling tinggi yang mana. Oh nomor 1, karena nilainya 90 kan otomatis paling tinggi. Kemudian yang paling rendah yang mana. Oh ini yang 3. Oh, ini ada 3 nih, 1, 2, 3, 3, 4, 6. Oke 3, 4, 6. Berarti kita kembali ke deskripsi rapot di akidah. Tadi karena yang nomor 1 tadi nilai 90 kan paling tinggi ya, maka di KKTP nya pilih nomor 1, kemudian tidak tampilnya pilih nomor 1 juga. Kemudian nanti di TP3 dia itu kan 80 nilainya, maka ditaruh 0, KKTP nya 0, kemudian tampil atau tidaknya kita pilih 1. Kemudian di TP4 tadi juga 80 sama ya, maka disamakan juga. Kemudian di TP6 kita pilih 0, kemudian tidak ditampilkan. Itu coba kita periksa lagi. 1, 3, 4, 6, 1, 3, 4, 6. Nah benar kan. Sekarang kita lihat di punya Aimar yang akidah. Nah, di sini sudah keluar. Seperti itu cara memunculkan TP-nya. Mungkin itu aja. Nanti kalau ada yang kesusahan atau masih kurang dipahami bisa ditanyakan saja.